Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nau'un akhar muta'alliqun bi ahwalid dunya wal akhirah. Nau'un utawi werna akharu kang weneh muta'alliqun kang persambungan bi ahwalid dunya wal akhirah kelawan pira-pira tingkahe dunya lan akhirat. Tingkahe dunya lan akhirat. Jadi dalam keterangan ini masih menerangkan dan menjelaskan yang berkaitan dengan adanya dunia dan akhirat, seperti pembahasan dalam malam Rabu yang lalu menjelaskan keberadaannya iblis yang berusaha untuk mengganggu seekor ikan agar ikan tersebut melepaskan bebannya untuk memikul beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun baru saja mempunyai kerentek ya, mempunyai kerentek atau mempunyai keinginan pengen dilepaskan saja, mau mengikuti bujukan dan rayuan iblis, tapi ternyata belum sampai itu terjadi, sudah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dzukira fil khabar anin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Dzukira den tutur fil khabari ing dalam hadis anin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu setuhune Kanjeng Nabi ku kola, ngendika sapa Kanjeng Nabi. Dalam satu hadis itu Kanjeng Nabi pernah bersabda, beliau mengatakan demikian, mangkanat li akhihi indahu mazlamatun, man sapane wong kanat kang ana li akhihi maring sedulure man, indahu ana ing sandinge man
Apa madlamatun pengani ngoyo. Jadi barang siapa yang mendolimi saudaranya, menganiaya saudaranya, ya, bukan hanya sekedar saudara kandung atau saudara sepupu atau saudara apa namanya seiman, tapi saudara seagama, ya, saudara seagama. Mangkanat li akhihi indahu madlamatun, barang siapa yang mendolimin saudaranya, mendolimin kawannya, mendolimin temannya, mendolimin tetangganya, min irdin, saking sifat malunya, au malin utawa bondo. Jadi yang mendolimin agar orang itu malu, ya, ada kesalahan sama orang lain sehingga kita berusaha untuk mempermalukan mereka. Tengok aja nanti, aku paparkan nanti di forum. Paham Mbak ya? Ini termasuk mendolimin saudara kita. Ada saudara kita yang mereka punya salah, ya, mereka punya salah, bukan malah kita tutup-tutupin, tapi kita sebarluaskan. Ingat-ingat, ya, ingat-ingat, ini sering terjadi. Baik itu cara menyebarluaskan itu disampaikan sama orang lain atau kawan-kawan kita, ataupun kita sebarluaskan melalui media sosial, ya kan? Misalnya ada kawan kita yang pas kebetulan lagi salah, ya, nah salahnya apa sajalah. Nah itu Pak Imat itu masa begini. Setiap orang diceritain, ya. Setiap orang diomongin, supaya kesalahan yang ada dalam diri Pak Imat itu berkembang biak. Ya, itu contohnya, ya, contohnya. Atau aumalin, atau yang berkaitan dengan harta benda. Kalau di sini dijelaskan baik berupa uang, ya, ataupun rezeki, ataupun hutang piutang. Nah, ini. Ataupun apa namanya, ada seseorang yang nyuri barang kita, ya. Pak RT punya handphone ketinggalan di pesantren, diambil sama Jordan, ya kan? Diambil bukan dikasihkan nanti, tapi langsung ditilep. Tahu ditilep? Pokoknya disembunyikan lah. Bila perlu nanti dijual, wah lumayan ini. Kalau dijual mungkin masih laku 1,5 juta. Kan gitu. Nah, begitu Pak RT balik, ditanya-tanya siapa yang bawa handphoneku, siapa yang ngambil handphoneku. Nggak ada yang ngaku, ternyata yang jelas-jelas mengambil itu si Jordan. Jelas yang ngambil itu Jordan. Tapi Jordan tidak ngaku. Saksinya ada, buktinya juga ada. Karena handphone sudah dijual, maka Jordan mengelak. Jordan mengelak. Akhirnya dengan ringkas cerita, Pak RT nggak terima. Pak RT nggak terima. Begitu nggak terima, tengok malam Rebo yang akan datang nanti, ya kan? Akan aku permalukan dia di hadapan jamaah. Ini ngaji bertahun-tahun, masa 3 kali handphone kawan sendiri diambil. Karuan mendingan dia minta duit aja malah saya kasih. Kan itu bahasa kasarnya. Nah,
di hadapan forum banyak orang ngomong, nggak usah ngomong apa namanya itu, percaya dengan omongannya Jordan. Mulai sekarang saya tidak percaya lagi dengan omongannya Jordan. Ada yang tanya, Mas Ali, kenapa Pak RT? Ya masa handphone baru saya tinggal, bisa-bisanya diambil. Aku pikir ya hanya disimpan gitu aja, rupanya dijual, dicuri, ditanya nggak ngaku. Nah, dengan kejadian itu Pak RT ngomong di mana-mana, ya, ngomong di mana-mana. Tujuannya untuk mempermalukan. Itu namanya zolimin seseorang. Atau yang sering terjadi kalau di sini di perumpamaan hutang piutang. Pak RT ngutang Pak Marjo, misalnya kan. Entah 1 juta ataupun 2 juta ataupun 5 juta, pokoknya yang penting ngutang. Janjinya Pak RT itu seminggu atau sebulan, ya. Nggak taunya sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, sampai 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun nggak dibayar-bayar. Asal ditagih, ntar sok gitu kan. Ini kan biasanya terjadi di masyarakat seperti itu, Pak. Ya kan? Sehingga akhirnya apa? Pak Marjo itu jengkel. Begitu jengkel, meluapkan kejengkelannya itu setiap orang diomongin. Ya, setiap orang diceritakan. RT nggak betul itu. Apa itu firman cuma namanya saja. Nggak sesuai dengan firmannya. Namanya si firman, iya bagus, tapi ngutang itu nggak mau bayar. Katanya seminggu, katanya sebulan, sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai sekarang 1 juta itu uang saya itu. Pak Imad diceritain, Mas Ali diceritain, siapa lagi, Jordan juga diceritain, Pak David juga diceritain. Bahkan di forum umum itu nggak segan-segannya dia ngomong, nggak usah banyak gaya. Kayak dulu utang itu sok-sokan aja kok ini. Malu nggak Pak RT? Yang punya hutang malu tidak? Malu, itu namanya mendolimin saudara kita. Padahal Pak RT juga kawan kita ataupun teman kita dan saudara seagama dengan kita. Itu mendolimin orang seperti itu. Hukuman bagi orang yang mendolimin orang lain apa? Fal yatlub minal mazlum ayyahibbaha lahu aw yastakhilla minhu. Ya. Fal yatlub mongko mulya sapa man minal mazlumi saking wong kang kaniaya, wong kang dikaniaya, ayyahibbaha ing to nguwai sapa madlum, maringi sapa madlum lahu ing madlumah, au yastakhilla utawa amri halal minhu saking madlum, au yakdi utawa nyauri sapa man minhu saking madlum qabla ayya khudha minhu ing dalem sadurunge njaluk minhu saking madlum sapa khusomauhu pira-pira mungsiman yaumala yujadu ing dalem dinane ora ditemu apa dinarun dinar wala dirhamun lan ora ditemu apa dirham. Jadi ganjarannya orang yang mendolimin orang lain, ya, ganjarannya atau hukumannya orang yang mendolimin orang lain itu sebelum mereka itu meninggal, ya, orang yang mendolimin orang lain itu sebelum meninggal maka akan diminta pertanggungjawabannya, ya, akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Apa pertanggungjawabannya?
kalau seandainya yang dianiaya tadi punya hutang, ya, sebagaimana contoh tadi, orang lain punya hutang 1 juta sama kita, kemudian kita dolimin mereka, kita aniaya mereka, kita permalukan mereka, maka sebelum orang yang didolimin atau yang punya hutang tadi meninggal, itu akan minta pertanggungjawabannya terhadap orang yang ngutangin. Malah justru terbalik. Yang tadinya Pak RT harus membayar hutang 1 juta kepada Pak Marjo, ya, berhubung Pak Marjo sudah membuat wirang, membuat malu, ya, udah berbuat dolim kepada Pak RT, maka Pak RT menuntut agar supaya dihalalkan dan dibayar 1 juta untuk saya. Paham nggak Pak? Paham nggak? Jadi justru malah terbalik. Yang harusnya kewajiban Pak RT bayar 1 juta kepada Pak Marjo, berhubung Pak Marjo itu mendolimin Pak RT, maka Pak Marjo dituntut oleh Pak RT untuk menghalalkan hutangnya dan membayar 1 juta terhadap Pak RT. Jadi saya ulangi lagi, hukuman bagi orang yang mendolimin orang lain, yang sebagaimana contoh tadi saya sampaikan, misalnya seseorang itu punya hutang sama kita, anggap aja lah 1 juta, kemudian mereka janji asal ditagih ntar sebentar Pak, besok Pak, sebentar Pak, besok Pak, dan begitu saja terus sampai orang itu tidak mampu membayarnya. Akhirnya kita jengkel dan mereka itu kita permalukan, kita dolimi, ya, kita ejek, kita sebarluaskan kepada orang lain supaya orang tersebut malu, maka hukumannya bagi orang yang mendolimin orang tersebut itu akan dimintain pertanggungjawaban oleh orang yang hutang tersebut. Justru malah terbalik, ya, bukan yang ngutangin terus bahagia terus dapat pahala, bukan, tapi malah dapat dosa yang disandang oleh orang yang ngutangin tersebut. Sebelum orang yang didolimin itu tadi meninggal, maka dituntut untuk pertama, orang itu harus menghalalkan hutangnya, dan yang kedua, justru orang tersebut yang menganiaya tersebut disuruh membayarnya senilai hutangnya tadi. Berat gak Pak? Bisa gak kira-kira Pak? Ini sangat sensitif sekali nih Pak. Kenapa bisa demikian? Karena pada hakikatnya Bapak, harta dan benda rezeki yang telah kita terima, yang kita miliki, itu bukan semata-mata milik kita, tapi ini semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini usaha siang malam ini, ketika dapat itu hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dari hasil jerih payah kita, itu ada hak untuk orang lain. Selain kita berhak untuk bersedekah, infak, ya kan, kemudian zakat, ya, kemudian peduli kepada orang-orang duafa, orang-orang yang susah, orang yang tidak mampu. Nah, begitu kita sudah memiliki, ya, mempunyai rezeki, ada yang minta atau ada yang hutang, gara-gara hutangnya nggak bisa bayar, akhirnya kita permalukan. Itu sama halnya kita mendolimin orang tersebut. Padahal kalau kita mau mentelusuri sampai sehakikinya, rezeki yang telah kau berikan kepada orang lain atau yang kau pinjamkan kepada orang lain, itu kalau kita betul-betul ikhlas, itu dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti orang itu bisa mengembalikan kepada kita
Itu berarti rezeki kita. Tapi kalau seandainya mereka tidak mau dan tidak mampu mengembalikan hutangnya kepada kita, terus kita bisa mengikhlaskan, maka kita akan diganti 10 kali lipat bahkan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Nah, tidak susah, tidak gampang Pak. Ya, berat. Kalau mungkin 1000, 2000, ya kan? 100, 200 mungkin masih gampang. Ya, kalau levelnya kayak macam Pak Ucok, levelnya Mas Irul, Mas Kisin, itu mungkin kalau 100, 200 mungkin masih gampang. Tapi kalau seandainya kita ngutangkan seseorang 3 atau sampai 5 juta, kira-kira ditagih enggak? Tagih. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali enggak bayar, jengkel enggak? Ikhlas enggak kira-kira? Sangat sulit untuk mengikhlaskan tersebut. Kenapa tidak bisa ikhlas? Karena kita sadar bahwa rezeki yang ada di dalam diri kita itu sudah kita akui bahwa itu adalah milik kita. Padahal secara hakikatnya rezeki yang ada di dalam diri kita itu bukan milik kita, tapi titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika titipan itu ada hak untuk orang lain, dipinjem atau diminta atau dihutang, sehingga kita menjadikan permusuhan, sehingga kita berbuat dolim terhadap orang lain. Secara tidak langsung kita juga murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kamu itu saya titipin Jo Marjo, ini ada 5 juta, ya kan, aku titipkan sama kamu. Kebetulan aku punya hamba yang namanya Imat, nggak punya duit, daripada dia ngutang ke bank jadi riba, aku arahkan untuk datang ke tempat kamu, kan begitu kan? Ini secara hakikatnya kan seperti itu, supaya tidak terbebani, ya. Sudah susah ngutang di bank malah tambah susah. Aku suruh lepaskan uang itu 5 juta itu sama Imat Jo Marjo, ikhlaskan, itu duitku, kamu hanya saya jadikan sebagai apa? Sebagai apa? Mak jomblang pula, mak jomblang memang jodoh berjodohan apa? Sebagai wasilah, gitu loh. Sebagai perantara dari saya, ya, dari saya. Aku titipkan kepada kamu biar kamu berikan kepada Pak Imat. Kenapa kamu ngedumel? Kenapa kamu marah-marah? Coba kalau kamu ikhlaskan, malah aku ganti 10 kali lipat. Bahkan bisa lebih. Ini latihan, ya, latihan untuk innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu suatu hal yang tidak mudah, suatu hal yang tidak gampang. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin, ya, bagaimana agar kita tidak menzalimin orang lain. Kalau seandainya ada saudara kita yang salah, bagaimana kita bisa menutupin kesalahan tersebut? Kalau seandainya ada saudara kita yang tidak mampu membayar, cukuplah hanya kita dan dia yang tahu. Jangan merasa besar kepala, jangan merasa kita sombong bahwa kita punya duit, kita punya rezeki. Jangan. Itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok di yaumil mahsyar, ya, kalau kita mengungkit-ungkit mempermasalahkan orang yang hutang sama kita, justru kita besok akan dituntut balik sama yang hutang sama kita. Nah, kalau seandainya kita tidak mau menghutangi atau meminjemin dan memberikan, kita juga dosa juga. Karena kita dituntut untuk membantu orang yang tidak mampu. Dituntut untuk peduli kepada orang yang tidak mampu. Untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau dipikir-pikir ya serba salah kita. Tapi kalau secara hakikinya ya enggak serba salah. Karena apa? Kita itu cuma dilewatin saja. Ya kan? Mau berapa banyak rezeki yang kita dapatkan itu cuma dilewatin saja, Pak. Semakin banyak rezeki ataupun harta benda yang kita tumpuk-tumpuk, semakin banyak dan semakin besar pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga nggak boleh serakah.
Nggak boleh merasa memiliki bahwa ini milik saya. Bagaimana kita memiliki sedangkan kita sendiri aja ada yang memiliki, betul nggak Pak? Ya, apalagi harta benda. Diri kita, nyawa kita itu milik Allah. Nah kok kita kerja dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, terus akhirnya serakah, merasa memiliki. Kan secara hakikatnya salah besar. Itulah ya. Nah itulah tuntunan atau tuntutan untuk kita bagaimana kita bisa berusaha menjadi seorang hamba yang tidak zalim terhadap orang lain. Agar kita betul-betul bisa mempunyai sebuah toleransi, sebuah kepedulian terhadap orang lain. Punya tanggung jawab terhadap orang lain, saling berbagi, saling sama-sama memikul, sama-sama menggendong, ikut merasakan ketika saudara kita susah, maka bagaimana kita bisa ikut susah. Ketika saudara kita membutuhkan, kita punya, bagaimana kita bisa membantu mereka. Betul gak Pak? Sekarang ini kan tidak seperti itu. Sama-sama muslim sampai hitung-hitungan. Akhirnya apa? Daripada bermasalah dengan tetangga, dengan kawan, mendingan ngambil bank. Bener enggak? Yang enak siapa? Yang enak bank. Ya. Yang enak hukum riba. Kita punya duit berapa saja, karena kita serakah merasa memiliki, maka kita simpan di bawah nah, mending enggak berbunga. Kalau kita simpan di bank, yang enak siapa? Yang enak juga bank juga. Sehingga nanti kalau ada tetangga kita yang butuh, ya kita tidak bohong. Karena apa? Tidak ada. Waduh, mohon maaf Pak, saya lagi nggak ada duit. Ya gimana mau ada orang berapa saja duitnya taruh di bank? Benar nggak Pak? Yang kita bawa cuman apa? ATM, kan itu aja. Jadi dompet itu isinya tipis, nggak banyak duit. Isinya ATM. Ada ATM yang untuk simpan untuk menyimpan uang. Ada yang kredit ya. Nah, yang belanja tanpa mengeluarkan uang, tinggal gesek gitu aja. Ya kemana-mana kita geleng, nggak usah bawa duit. Nah kita kalau dipinjemin orang, kalau ada orang yang butuh, kalau ada orang yang ngutang, kita nggak berbohong. Wah, saya lagi nggak ada duit Pak. Ya bener nggak ada duit. Karena apa? Karena duitnya disimpan di bank. Akhirnya apa? Akhirnya kepedulian kita kepada orang lain tidak ada. Ya. Kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan juga tidak ada. Sehingga rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini bukan semakin berkah, tapi semakin memberatkan kita. Dan kita ingat bahwa yang paling berat adalah pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.